Selamat datang di podcast Sirat Erlang, podcast santai yang asik buat nemenin waktu gabut lo. Bersama gue Erlangga sebagai host kalian. Welcome di Erlang Buat Podcast. Jadi, sebelum gue memulai podcast ini, izinkan gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber gue yang udah setia sama gue. Ya, dan saat ini channel gue bisa mulai membuka sayapnya di dunia per-YouTuban. Dan saat ini sudah menembus angka 1,43 ribu subscriber. Well, thanks. Terus guys, abis itu sebelum lo ngedengerin podcast gua saranin lo lagi ngelakuin hal-hal kegiatan gitu guys. Karena itulah esensinya dari podcast gitu. Lu lagi ada waktu luang, lu lagi hanya ngerjain kerjaan ringan, lu lagi gabut, baru cocoknya lu ngedengerin podcast gitu loh. Sebelum itu, gua mau nanyain kabar kalian dulu nih. Oke, apakah kabar kalian baik-baik aja? Ya, semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Buat kalian misalkan lagi ada masalah tentang pribadi, tentang masalah percintaan, gua doain cepat selesai masalahnya. Oke? Oke, kita mulai. Sebenarnya gue mau ngebahas ini tuh dari minggu-minggu kemarin gitu ya. Dari minggu-minggu kemarin gue mau ngebahas ini karena bener-bener ini guys, udah muak banget gue ngeliat kayak gini. Ini tuh dengan tingkah kekonyolan kelakuan anak-anak yang di social climber ini guys. Oh my god. Nih gue cerita dulu ya. Nih ceritanya tuh gini. Gue tuh kan masuk gitu loh di suatu grup fansbase Facebook gitu ya. Yang namanya itu grup Facebook lah. Namanya itu warga Luiliang 05. Ya dan karena gue orang Luiliang ya gue proper jadi masuk ke situ gitu loh. Maksud nih memangnya tuh awalnya tuh emang grup tuh dibuatannya untuk lelucon gitu guys, lelucon semata atau jokes kayak gitu maksudnya grup meme gitu nyebarin apa gitu maksudnya tentang informasi kelucu-lucuan gitulah intinya dagelan-dagelan kayak gitu ya. Tapi gue ada yang gak setuju nih. Gue tuh ngeliat sampai gue ngeliat seseorang ada yang posting kayak gini nih, dia tuh membuat geger gitu guys, membuat geger satu grup gitu guys, ini anjir gitu. Dia tuh bawa-bawa kiamat ke statusnya gitu guys, bawa-bawa kiamat, bawa-bawa tentang agama ke statusnya gitu guys. Nih contohnya tuh kayak gini, contoh ini ya, dia tuh nulis kayak gini nih, kiamat akan terjadi, besok tanggal 29 Maret 2020. Kan anjir gitu. Maksudnya lu tuh apa mau dibilang dukun gitu anjir. Kiamat tuh nggak ada yang tahu gitu guys. Maksudnya hari itu apa? Maksudnya apa tuh? Lu tuh bikin status kayak gini apa gitu? Ya, apa ya meskipun gue tahu gitu ya ada tanda baca titik ataupun tanda baca koma gitu, tapi nggak dibuat lelucon juga anjir, gak bawa kiamat juga anjir ya. Maksudnya tujuan lu tuh apa gitu, nggak make sense, nggak masuk akal bikin kayak gituan anjir. Biar apa? Biar status lu banyak yang like, biar status lu banyak yang komen, apa? Nggak ada gunanya anjir. Nih gue cuma mau nanya itu maksudnya apa gitu bikin status kayak gituan, kiamat akan terjadi bla 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 koma gini. Iya meskipun gue tahu gitu ada tanda baca, tapi nggak sewajarnya lu bercandain. Buat apa gitu nih? Gue tuh pernah baca artikel gitu ya, ada pemuda asal Gorontalo gitu kalau nggak salah ya, dia tuh ketangkep gitu guys, ke gap polisi gitu gara-gara bawa-bawa kiamat di statusnya gitu loh, bawa-bawa agama atau kiamat statusnya tuh loh. Masih lu mau buat kayak gitu anjir? Maksud gue lu udah deh, gue saranin apa sih, apa buat status-status kayak gitu nggak perlu gitu, nggak penting gitu. Yang ada lu jadi nyebar hoax gitu, dapat duit kagak, tangkap iya. Kan gak lucu anjir, gak make sense anjir, gak masuk akal anjir. Nih oke, kita telah dulu deh ya, kata-katanya kiamat akan terjadi koma. Kan iya maksudnya semua orang juga tahu anjir kiamat akan terjadi gitu. Maksud gue janganlah digabung-gabungin dengan kata-kata besok lah apalah. Jadi tuh orang tuh menggiring opini seakan-akan itu tuh terjadi gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Anjir nih ya. Maksudnya udahlah, jangan misalkan lu excited-nya mau ngasih tahu tanggal kalau besok tanggal segitulah. Anak SD juga tahu anjir. Ngapain lu
bahas lagi anjir. Janganlah kalau lu mau ngasih tahu itu jangan di satu-satuin sama sambung-sambung sama kiamat apa segala macam. Lu jadinya barhok anjir. Isengnya jangan didasarin tolol gitu. Maksud gua, shit man. Lu tuh udah membuat kacauan gitu atau kegaduhan gitu. Norak lah intinya, nyebarin rasa kebencian kayak gitulah atau di status kayak gitu. Kiamat akan terjadi bla 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 bla. Tanggal segini. Oh my god. Hoax anjir, lu tuh udah membuat kekacauan atau kegaduhan anjir. Nih, buat lu yang suka bikin status-status kayak gitu nih, ada pasalnya ya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nih, gue bacain. Melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan sara gitu. Nih, gue baca ini. Ancaman pidana tersebut diatur itu dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu lu bisa kena masuk kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, masih mau buat kayak gituan gitu. Nah, masih gitu mau buat kayak gituan. Kayak kagak bangkrut iya lu anjir. Bayar denda lu masuk kurungan 6 tahun lu anjir. Pas gua apa ya, udah lah anjir, jangan bawa-bawa agama kiamat atau hal-hal yang lain yang membuat gaduh gitu di status-status lu. Keren kagak, jijik iya gitu gue liatnya. Maksudnya misalkan lu bilang tujuannya biar bisa ngasih tahu tanggal, itu bullshit man. Tujuannya cuma lelucon, bullshit man. Gak, kiamat gak cukup dileluconin anjir, jangan dileluconin anjir. Lu gak takut apa? Aduh gini, jangan disambung-sambungin lah gitu anjir. Kiamat tuh bukan dibuat lelucon, bukan jokes. Lu kira bikin status kayak gituan keren anjing? Lu kira bikin status gituan kece anjing? Kagak. Keren, lu bawa pulang emas anjing, bawain Indonesia anjir. Banggain Indonesia, itu baru namanya keren anjir. Bukan bikin status-status kayak gituan anjir. Gila ya. Aduh. Shit man, maksudnya gue udah gitu. Ayolah kita berbijak gitu dalam bersosial media gitu. Maksudnya gue juga banyak gak suci gitu, maksudnya gue juga banyak salah, tapi ya apa salahnya gitu mengingatkan satu sama lain gitu. Mungkin apa ya, meskipun ada gitu ya dari kalian yang gak setuju dengan pendapat atau opini dari gue, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini kan hanya opini dari pribadi dari hati gue gitu ya. Mohon maaf gitu kalau lu nggak enak hati yang ke-trigger dengan opini-opini gue mohon bilang mohon maaf. Dan mungkin itu aja yang gue bahas kali ini gitu. Misalkan lu bilang di sosmed bebas berpendapat, dan gue juga bebas dong mau komentari gitu loh. Kalian gak setuju nih sama opini gue di komentari gini, dan gue maksudnya esensinya dari podcast tuh, dari sosial media tuh kayak gitu. Lu bebas berpendapat di sosial media, dan gue juga bebas dong mau komentari, apa salahnya kan gitu loh. Oke gitu ya, mohon maaf gitu kalau gue ada kata-kata yang membuat lu gak enak hati ya, yang membuat lu kesel sama gue. Ya gue juga manusia biasa gitu. Apa salahnya sih memberitahu satu sama lain gitu, daripada nantinya jadi supaya gue nggak mau main ngeliat kayak gini lagi gitu ya. Maksudnya kemarin gue liat kayak gitu, kemarinnya lagi ada yang ngikutin juga bikin status kayak gitu kan. Jadi apa ya, susah gue ngomongnya anjir ini. Maksudnya udahlah gitu, jangan buat status kayak gitu lagi gitu. Udahlah, mungkin segitu aja ya podcast hari ini. Satu pesan gue aja, saring sebelum sharing gitu. Oke, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang ke-trigger. Jadi ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya buat lo bisa ngedengerin podcast gue selanjutnya dengan opini-opini gue. Gue Erlangga. See you next time.